batas dan hidupmu selalu berkah. Amin. Ada informasi yang harus saya sampaikan atau kita sampaikan berkenaan dengan surat dukungan kepada orang-orang pribumi Nusantara di mana Laskar PWLS yang dikatakan Resik itu kelompoknya nyemot ya. Ya, Resik pernah bersuara akan menantang perang. Nah, ini ditanggapi serius oleh laskar-laskar yang berada di bumi Nusantara. Bahkan mereka membuat pernyataan atau surat dukungan seperti ini, saudaraku ya. Surat dukungan seperti ini. Ya, memberikan surat dukungan seperti ini bahwasanya kita jangan sampai mengalah lagi karena sudah selama ini kita ditipu, dibodohi oleh kelompok-kelompok imigran yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, tantangan Rizik Syihab dilayani oleh Laskar PWI. Akan tetapi Rizik jangan sampai kabur dan jangan sampai lari. Rizik sama saja bunuh diri dengan ucapannya, menantang perang. Saudaraku, bahwasanya kita sudah paham pergerakan mereka. Ya, pergerakan Bahar, pergerakan Rizik selalu berkata perang sambil takbir. Tetapi, mohon maaf, mereka tidak bisa mengkondisikan Habib-Habib, mengkondisikan marga dari Yaman ini. Karena kelicikan mereka selalu memanfaatkan orang-orang pribumi Nusantara. Berarti sudah jelas mereka adalah manusia munafik. Rizik Syihab menantang kabur, menantang perang. Seharusnya Rizik Syihab ini harus benar-benar turun. Ya, bukan orang lain yang turun. Kalau menantang perang, lihat pasukan kita yang menantang perang atau yang menjadi komando, mereka selalu di depan. Pasukan kita selalu di depan. Nah, ini tidak menantang perang tetapi di belakang pasukannya. Berarti minta persembunyian pasukan agar dilindungi dan disembunyikanlah Rizik Syihab. Itu sama saja Rizik pengecut. Berbicara tidak berani bertanggung jawab. Betul atau tidak, saudaraku? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu gitu. Ya, hai Rizik Syihab, hai Rizik, Anda jangan kabur nih, kita udah siap. Jadi ya siap ya. Betul. Kalau ente bener-bener berani, nggak usah batalin tuh niat kamu untuk ngajak perang sama kita. Memang kita takut sama ente, ya. Kita hanya tidak mau melawan sesama pribumi. Tapi kalau komplotan ente keturunan Balawi, kita sudah siap, betul Ki? Sikat sabu bersih. Seberapa jauh kesiapan kita nih? Ya, alhamdulillah barakallah dengan adanya gemblengan-gemblengan baik dari fisik ataupun metafisik ya, Laskar PWI Nusantara siap untuk menyapu bersih kelompok-kelompok pendatang imigran yang mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW, terutama kelompok Habib Alawi, kelompoknya Rizik Syihab siap disapu bersih. Itu kita tidak ada sedikit pun rasa takut menghadapi komplotan Rizik Syihab ya. Iya, tidak ada sama sekali. Karena kita sudah dibekali oleh kiai tentang ilmu kanuragan, tata-tata perang ya. Ini sedang dipelajari tata-tata perang yang beliau yang di depan, bagaimana taktik perang. Karena kita sudah bisa memetakan kelompok Ba'alawi ini di mana saja, pendukung Ba'alawi di mana saja, sudah dipetakan. Nah, terutama di Banyuwangi ini. Kita sudah bisa memetakan Banyuwangi Selatan ini kelompoknya berapa orang, Banyuwangi Utara juga beberapa orang. Sebenarnya mereka ini sedikit, saudaraku. Ya, muhibinya itu sedikit sekali, tetapi mereka sering bikin gaduh seakan-akan ya selalu bergerak dan bikin gaduh seakan-akan banyak. Padahal kalau kita petakan, bisa dihitung dengan jari. Cuma bagaimana mereka seakan-akan excited dan kuat. Di balik ini semua mereka adalah rapuh, tidak ada ya, tidak ada anak kerapuhan yang mereka kuatkan. Jadi tidak ada kokoh, tidak ada kekuatan, yang ada hanyalah
bagaimana mereka hanya berteriak-teriak mengadu domba umat. Ini menyontoh memberikan celah buat kita bagaimana kita cara menyerang mereka ya. PWLS bukan untuk bermain ala premanisme. Ya, bukan bermain ala premanisme, tetapi PWLS bagaimana bisa merangkul semua kalangan untuk sadar. Nah, ini tujuan PWLS. Tidak ada musuh di dalam kamus PWLS. Yang ada semua saudara, yaitu satu udara. Ini jadi sehingga kita tidak menganggap semua itu lawan, tidak. Tetapi lawan kita adalah orang yang mengaku duriat Rasulullah tetapi merusak citra Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ki. Ya, jadi kita sampaikan kepada Rizik, keluarlah kau, keluar dari kandang inti, dari kandang kebo inti. Ya, jangan berlindung di balik ketiak orang-orang pribumi yang sudah kamu bodohi, yang sudah kamu jadikan jongos ya. Kita berharap Rizik benar-benar keluar nih, merealisasi apa yang dia katakan, katanya nantang perang, jangan hanya koar-koar dang ya. Memang kita nggak berani apa? Berani, cuman kita tidak mau melawan sesama pribumi ya, betul Ki ya? Saya sependapat. Coba Ki kita jenengan bacakan Ki. Kaget toh Ki. Baik, saya akan membacakan ini dukungan kepada Kiai Fuad ya, karena Kiai Fuad terus difitnah dari berbagai buzzer-nya Habib ya. Bahkan kemarin itu Kiai Fuad dituduh sebagai komunis ya, padahal mereka itu sendiri yang komunis ya. Kita sampaikan kembali dukungan kepada Gus Fuad Pleret supaya masyarakat ini semakin tahu ya, bahwa masyarakat itu berani untuk melawan komplotan Ba'alawi Rizik Syihab itu ya. Jadi pertama kita terus suarakan sepenuhnya mendukung Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus melanjutkan perjuangan menjaga kemuliaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, martabat para kiai-kiai Nusantara yang sudah dihinakan oleh mereka. Sebenarnya yang harus marah itu kita ya dia, betul, bukannya mereka. Kenapa? Karena yang sebenarnya direndahkan kan kiai-kiai kita, iya kan? betul. Sebelum muncul kasus yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, itu Bahar Smith sudah mengatakan bahwa satu oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim, ya kan? Iya. Bahkan yang sebenarnya lebih parah itu ya si Rizik Syihab, kalau sudah menghina kiai kita, Gus Dur dianggap buta mata, buta hati, ya kan? Iya, tapi anehnya gini Ki. Ya. Ulama Kiai Nusantara, ya, ini kenapa diam bahwasanya Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari ini dihinakan dan direndahkan oleh kelompok mereka? Kenapa kita diam dan tidak menuntut? Banyak ulama kiai kita yang direndahkan, dihinakan, dilecehkan. Kita diam. Ya. Ini kesalahan kita. Nah, sedangkan mereka, Gus Fuad hanya bilang satu kali kata nyemot, langsung berteriak-teriak. Ya. Ini bukti pertanda alam ya, pertanda alam. Saya mohon maaf ya, saya berusaha untuk membaca alam pikir saya ya, bersuara bahwasanya sileme gabus putih kumambange watu hitam. Pada intinya orang-orang yang berjubah ya mengaku sebagai jurat Rasulullah ini sudah waktunya tenggelam. Sileme gabus putih. Karena apa? Mereka sudah tidak punya daya dan upaya. Yang ada hanya berteriak-teriak. Ya, contohnya gabus ya. Gabus itu taruh di dalam air yang airnya mengalir, maka dia itu akan terbawa arus. Ya, jadi mudah bersuara, mudah melakukan konfrontasi, mudah melakukan persekusi. Ya, ini adalah bahasa alam yang saya tangkap. Sileme gabus putih ya. Jadi kelompok Bahar, kelompok Rizik ini sudah waktunya tenggelam karena tidak mempunyai daya kekuatan apa-apa. Yang dulu dikatakan bersinar, cahayanya di atas cahaya, ternyata di sini ada cahaya kemunafikan.
Jadi banyak penyokong-penyokong yang mulai sadar. Contohnya dulu Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani adalah penyokong, ya. Penyokongnya amat sangat luar biasa. Tetapi sekarang sadar, akhirnya meninggalkan, ya. Kekuatan gabus putih ini lama-lama akan tereduksi, hilang, makanya ini akan terbawa arus, tenggelam. Nah, terus kumambangi watu hitam, pondasi yang dulu, pengetahuan yang dulu didiamkan, kita gali semua. Kita gali, disinilah cahaya di atas cahaya. Nah, kita gali, akhirnya bangkit dengan sendirinya yang namanya kejujuran, kebenaran, bukan sebuah pembenaran, bukan sebuah penjujuran, bukan sebuah kedustaan atau kemunafikan. Nah, ini jelas, disinilah kita sudah mulai membaca kemana arah kelompok Ba'alawi yang sudah mulai redup, sudah mulai tenggelam. Maka mereka hanya tinggal berteriak-teriak minta bantuan ke orang lain. Betul atau tidak silakan tulis di kolom komentar, ya. Minta bantuan ke orang lain. Nah, sedangkan orang lain ini dihinakan, direndahkan, bahkan ada yang diintimidasi. Disinilah akhirnya mereka tidak bisa membantu. Maka gabus putih ini tenggelam dengan sendirinya tanpa kita bereaksi apa-apa. Ya. Dengan adu domba mereka, kita diam. Bahkan Laskar FPI ini akan ikut tenggelam dengan sendirinya, tidak usah kita ladeni, tidak usah kita reaksi. Ya, ini sudah gejala alam apa yang saya baca ini, ya. Mohon maaf, ya. Ini hanya sebagai ilusi atau bagaimana, ya? Ya, disinilah sudah mulai terbaca tenggelamnya Robitoh Alawiyah. Maka Habib Rizik, Habib Bahar jangan sampai lari. Nah, kalau lari berarti sama dengan pengecut. Itu, gitu. Ya, jadi yang kedua, kita mengutuk keras si Rizik Syihab dan komplotannya yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, keturunan Nabi, tetapi tanpa bukti. Kita mengutuk keras Rizik Syihab dan komplotannya yang provokasi, mengadu domba sesama rakyat Indonesia, serta kita mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan yang tegas terhadap Rizik Syihab dan oknum-oknum, ya, yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dari Ba'alawi, padahal mereka bukan keturunan Nabi. Yang mereka suka memprovokasi, mengintimidasi, mengadu domba rakyat Indonesia. Kita menuntut agar pemerintah mengambil tindakan yang tegas. Ya, betul ya, Ki, ya. Kita memang menginginkan supaya orang-orang yang provokasi ini ditindak tegas. Ya, saya sependapat, ya. Karena ini memang tugasnya pemerintah sebenarnya, ya. Orang yang bikin gaduh, ya. Saya pernah dengar, salah atau tidak, Bapak Prabowo itu dilarang budaya menghina, budaya merendahkan atau menjelek-jelekkan yang lain. Tetapi budaya ini terus dimunculkan oleh kelompok pendatang imigran Yaman, yang bikin gaduh ketenangan bumi Nusantara, ya, mengadu domba umat. Kita harus paham, mereka sebenarnya mengadu domba umat atas nama umat. Ya, kalau Habib Ba'alawi, kalau Rizik Syihab mengajak perang, yang diperangi itu siapa? Kalau yang diperangi ini setan, iblis, ya memang sudah tugasnya. Tetapi yang diperangi adalah umat Islam. Ini betul apa salah? Yang diperangi umat Islam berarti si Rizik bagaimana? Iblis atau bukan? Karena yang diperangi ini umat Islam. Yang diperangi umat Islam adalah kelompok orang-orang yang tidak beres. Berarti Rizik Syihab ini termasuk manusia yang tidak beres. Maka pemerintah TNI Polri ini wajib, ya, menindak tegas, meneliti. Bahkan kemarin atau tadi, ya, saya pernah merosting bahwasanya pondok Habib Rizik ini didatangi Intel. Ini pengakuan dari Rizik Syihab sendiri, didatangi Intel sampai 3 kali. Nah, di sini jelas
bahwa Rizik ini mempunyai daya negatif yang luar biasa yang bisa mengganggu stabilitas keamanan negara. Itu Ki. Ya, kemudian kita mendesak kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus chat mesum ya dengan Firza itu ya untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke pengadilan. Ya, kemudian yang berikutnya kita menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dijadikan sebagai pahlawan nasional karena dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ya, ini saya pernah mendengar ya dari platform media, kayaknya ini adalah pendukung kelompok Mbak Alawi, sehingga menurut komentar mereka bahwasanya Habib Salim Al-Jufri ya, ini didukung oleh 5 gubernur. Wow, sudah melalui penelitian yang ketat kalau tidak salah ya. Ketat yang bagaimana? Kalau menurut versi mereka ya ketat. Versi mereka supaya tidak bisa diserang lain, supaya tidak bisa dimasuki paham-paham lain. Jadi melalui penelitian-penelitian yang ketat. Tetapi ya berdasarkan kajian-kajian yang lain, ini bukan warga negara Indonesia. Nah, sehingga ini bisa disebut WNA. Di sini kita sudah belajarlah berkebangsaan yang benar, jangan mengaku-ngaku sebagai NKRI langsung kita dukung. Ingat, kelompok-kelompok ini ya, mengaku dirinya NKRI, cinta NKRI dan cinta Pancasila, tetapi di dalam tingkah lakunya mereka merusak semuanya. Yaitu negara kita mau dijadikan negara khilafah. Betul atau tidak ini? Lo katanya cinta Pancasila, katanya cinta NKRI. Lo kenapa kita diam? Kita harusnya bersuara bahwa kita telah dibodohi dan ditipu mentah-mentah oleh kelompok Rizik Syihab. Sejarah dibelokkan. Memang ya di dalam perang sejarah, ya bagaimana sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk menyerang kelompok lain, yang dilakukan adalah kaburkan sejarah. Setelah kaburkan, yaitu kuburkan. Setelah kuburkan, naikkan sejarah baru. Di sini pergerakan mereka selalu seperti itu. Sejarah yang asli dikaburkan dan mengkuburkan. Setelah mengkuburkan, menaikkan sejarah versi mereka. Dengan kata lain, mereka mengangkat sejarah sendiri dengan kajian-kajian sendiri. Contohnya sejarah Fakih Muqaddam, sejarahnya nasab ya. Ini tentang nasab, polemik nasab ini memang luar biasa efeknya ya. Sehingga mereka berusaha untuk mencari pembenaran, bukan sebuah kebenaran, tapi mencari pembenaran atas sejarah yang mereka bikin. Nah, kesalahan mereka kurang teliti sehingga mudah dibaca kebohongan dan kemunafikan oleh Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani. Berdasarkan kajian Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani, bahwasanya nasab mereka tidak ada, bukannya tidak tersambung, tetapi tidak ada di dalam sejarah Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gitu. Ya, terima kasih. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Tetapi oleh muhibinnya, oleh kelompok orang yang sudah terjajah pola pikir dan mentalnya, tetapi dia memegang jabatan tertentu di pemerintahan, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ki Sabtu Jagat, bahwa ada setidaknya 5 gubernur yang merekomendasikan yang namanya Habib Idrus bin Salim menjadi pahlawan nasional. Ini tanda-tanda ya sejumlah gubernur itu adalah muhibin dan terkooptasi, terhegemoni, pikiran mereka sudah terjajah, dijadikan sebagai jomos. Ya, terjajah pikiran mereka sebagai jongos. Ini menurut saya ya, mohon maaf ya,
orang yang harus masuk ke tatanan pemerintahan sebenarnya harus dikasih rambu-rambu mana yang dijalankan dan mana yang tidak. Dalam artian mereka harus cinta Pancasila dan menjalankan Pancasila, TAP MPR, undang-undang. Nah, ini harus benar-benar dijalankan. Nah, kalau tidak dijalankan harus segera ditindak tegas. Karena takutnya nanti mereka akan memasukkan paham-paham baru yang merusak citra Pancasila itu sendiri. Itu Ki. Ya, jadi kondisi objektif memang yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini orang yang biasa saja, bukan luar biasa, tetapi diulamakan atau diklaim sebagai ulama oleh pengikutnya. Oleh karena itu saya sampaikan sejumlah orang yang tergabung di dalam Yayasan Al-Khairat itu adalah orang-orang yang terjajah mentalnya. Mereka sudah tercuci otaknya, terlalu mengkultuskan, mengglorifikasi yang namanya keturunan migran Yaman yang dulu selama hidupnya menjadi warga negara asing di Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang dari Al-Khairat ini perlu kita sadarkan. Betul. Kita perlu sadarkan bahwa yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu jangan diglorifikasi, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikultuskan. Dia manusia biasa seperti kita, ya yang belum layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Kalau masalah dia punya jasa di lembaga pendidikan, itu banyak sekali orang-orang Nusantara pribumi yang jasanya itu lebih besar, lebih hebat daripada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Oleh karena itu, kalau pemerintah sampai meloloskan yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional, kita patut pertanyakan ini ya, tentang keobjektifan dari penilaian pemerintah yang ditunjuk untuk menilai Habib Jufri ini atau Habib Salim Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Ya, tetapi masyarakat dengan kita edukasi seperti ini nanti masyarakat tahu, oh itu ternyata adalah orang yang diangkat sebagai pahlawan nasional tapi abal-abal. Memang sih dia punya sertifikat piagam, tapi itu piagamnya dipaksakan. Nanti masyarakat kan bisa menilai mana yang benar-benar asli dan mana yang aspal. Ya, kalau dia dipaksakan punya sertifikat atau piagam sebagai pahlawan nasional itu disebut aspal. Asli tapi palsu. Kenapa? Asli karena dia punya piagam, asli piagamnya, tapi orangnya nggak layak, maka dianggap aspal. Seperti itu, di masyarakat kan sudah bisa menilai. Oleh karena itu nanti akan merugikan Habib Salim bin Jufri sendiri kalau dipaksakan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dari Al-Khairat itu sadarlah kalian, ya sadar. Teman-teman harus sadar ini, jangan sampai dipaksakan. Nanti akan menyalahi peraturan perundang-undangan dalam mengangkat pahlawan nasional karena nggak layak. Ya jangan sampai perundang-undang ini dilanggar. Menurut saya harus kita itu taat ya kepada peraturan yang kita buat sendiri. Makanya kami berharap ya pemerintah menyadari jangan sampai menabrak undang-undang yang sudah dibuat terkait tata cara, persyaratan, kriteria untuk menjadi pahlawan nasional, ya kan? Jangan hanya karena negara ingin merangkul, hanya karena faktor politik. Jangan, ya. Gus Ipul kita berharap supaya mengakomodir kami dari warga yang mayoritas di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Polroti. Kalau perlu itu kita adakan jajak pendapat, tapi itu terlalu buang biaya. Kenapa? Karena faktanya sudah jelas ngapain jajak pendapat. Tetapi seandainya diadakan jajak pendapat atau survei, kita yakin mayoritas masyarakat Indonesia akan menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dijadikan sebagai pahlawan nasional. Karena mereka sudah kebongkar kebusukannya. Nah, yang menjadikan mereka kemudian keluar-keluar, ya karena mereka sudah ketakutan kalau nanti upaya mereka gagal, karena mereka sudah mengupayakan 2 kali, ya dan ditolak atau ditunda. Oleh karena itu sebaiknya segera diputuskan bahwa yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini nggak layak menjadi pahlawan nasional. Begitu ya. Jadi pernah diajukan 2 kali. Pernah ya. Nah, di sini sudah dari 2 kali berarti ada indikasi mencari keuntungan pribadi bukan demi bangsa.
Nah, ini ada politik di dalam itu semua, sehingga kita harus benar-benar membaca. Kalau sudah ditolak, berarti ada indikasi mereka memaksakan demi kepentingan pribadi mereka. Bukan apa-apa, tetapi kepentingan pribadi mereka dan golongan. Bukan untuk bangsa sebenarnya. Memang politik kebanyakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Mohon maaf ya, orang-orang politik mayoritas yang saya lihat demi kepentingan pribadi dan golongan. Maka dari sebab itu, apabila pribumi marah, rakyat marah, maka jangan disalahkan rakyat dong. Sedikit-sedikit rakyat kena tampar, rakyat kena imbas. Dulu waktu pemilihan mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Tetapi sudah terpilih, mereka selalu berpikir bagaimana kehidupan pribadinya dan kelompok mereka. Mohon maaf, ini yang saya baca seperti itu. Bahkan DPR atau MPR ini ya, lebih baik ya dibubarkan saja, karena banyak kepentingan-kepentingan di dalam pribadinya. Ya. Dibubarkan dalam artian pola pikir yang seperti ini harus benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih dari korupsi, nepotisme, dan kolusi dan yang lain-lain. Ini harus benar-benar bersih karena bisa menjaga marwah atau menjaga amanah rakyat. Apakah mereka bisa menjaga amanah rakyat? Ya, ada yang bisa menjaga dan ada yang tidak. Contohnya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini selalu membela rakyat bawah, sehingga yang dikorbankan adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi atau golongan. Nah, makanya banyak fitnahan datang kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya kan, Ki? Katanya Kang Deddy Mulyadi musuh Islam, katanya Kang Deddy Mulyadi mementingkan YouTube-nya, mementingkan apalah itu ya. Itu sebagai edukasi. Jejak digital Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Oh, akhirnya rakyat banyak ini membaca. Oh, perilaku Kang Deddy seperti ini terhadap rakyatnya. Ya, itu Ki, bisa di-close. Ya, baik saudaraku yang dirahmati Allah. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi agar masyarakat mengerti bahwa Habib-habib keturunan imigran Yaman ini suka mengklaim, suka mengaku-ngaku. Mereka bukan ulama tetapi diulamakan. Tidak ada ulama besar dari Baklawi, itu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Agil Siraj. Mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan. Hanya ingin diglorifikasi. Nah, oleh karena itu ya sah, layak dan meyakinkan bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaklumi dan diampuni. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!